Dan pemirsa, di studio sudah hadir Ustadz Ihsan Abdullah, Ketua Komisi Hukum MUI yang kemarin ikut mengawal Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin memberikan kesaksian di persidangan Ahok ke-831 Januari 2017. Assalamualaikum Pak Ihsan, selamat pagi. Apa sih sebenarnya dan bagaimana begitu suasana kemarin yang Anda rasakan ketika persidangan mendampingi Pak Ma'ruf Amin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa iNews. Saya sebelumnya ingin menyampaikan dulu bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus juga beliau adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Rais Am. Rais Am itu pimpinan yang tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama, dan kita tahu Nahdlatul Ulama adalah organisasi umat Islam yang terbesar di Indonesia. Ya, dan kalau MUI adalah wujud dari majelis-majelis ulama se-Indonesia. Nah, MUI adalah kumpulan ulama yang tergabung dalam ormas-ormas, 7-9 ormas yang tergabung. Oleh karenanya, Kiai Ma'ruf Amin di samping sebagai pribadi, ya, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang tentu kita hormati. Dan peristiwa yang kemarin saya sangat menyesalkan bagaimana suatu sidang yang menurut pandangan saya sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum itu tidak manusiawi. Diperlakukan, pertama, ya, tentu orang juga harus menyadari bahwa kehadiran Kiai Ma'ruf Amin itu sebenarnya suatu wujud dari penghargaan terhadap hukum di negara ini. Jarang orang yang mau datang. Toh kami sebagai Komisi Hukum sudah menyiapkan dengan para ahli hukum kami dengan affidavit atau dalam bahasa hukum keterangan saksi dengan tertulis. Dan itu sudah kami sampaikan dalam BAP pertama di Mabes Polri dan bisa digunakan. Baik. Artinya Kiai Ma'ruf Amin nggak usah hadir sebenarnya. Karena sudah memberikan keterangan tertulis. Begitu tetapi saya bertanya kepada beliau dalam rapat besar, apakah Yang Mulia mau hadir atau cukup dengan affidavit? Baik, dan beliau memilih hadir. Ini yang harus dihargai. Bagaimana beliau ingin mengungkap fakta hukum yang sesungguhnya, membantu jaksa, membantu hakim, membantu pengacara, dan membantu penegakan hukum. Itu yang harus dilihat dulu. Oke. Tadi Pak Ihsan menyebutkan bahwa ini adalah persidangan yang tidak manusiawi, begitu. Walaupun sudah memberikan keterangan secara tertulis, yang dimaksudkan tidak manusiawi ini apakah waktu yang diberikan di pengadilan selama kurang lebih 7 jam terkait pemeriksaan tersebut, atau Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dicecar pertanyaan oleh sejumlah pengacara dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama? Dalam persidangan pidana kita harus pahami dulu bahwa yang terpenting bagaimana mengungkap fakta dan kebenaran, formil dan material. Jadi tidak perlu ke sana kemari, ya, tidak perlu lari ke afiliasi ke sana kemari, sehingga nggak layak kalau seorang ulama besar seperti itu, seorang Rais Am, ya, itu diperiksa sebagaimana pesakitan. Padahal beliau saksi dengan 8 jam. Saya yang masih agak muda dari beliau 73 tahun usianya, yang kita hormati. Saya yang masih agak muda dari beliau, saya merasa kelelahan. Apalagi beliau. Dan dengan kondisi, dengan pertanyaan-pertanyaan 22 pengacara, 5 majelis hakim, beberapa jaksa, 230 pertanyaan yang saya inventarisir, dan dibiarkan, ya, hanya jeda dengan isoma hanya kurang lebih 1 jam. Apakah ini manusiawi? Berarti Pak Ihsan, bentuk kekecewaan dari pihak Pak Ihsan adalah adanya pembiaran dan pertanyaan yang terlalu banyak yang akhirnya membuat kelelahan Pak Ma'ruf Amin, begitu? Ini ya sistem peradilan yang harus dibenahi. Harus berapa orang yang bertanya mestinya, kan, pengacara itu. Tidak semestinya, walaupun pengacara itu 100, bisa saja terdakwa meng-hire 100 orang pengacara dengan kemampuan finansialnya. Tetapi apakah 100 orang harus bertanya semua dan dibiarkan? Kalau demikian caranya tidak ada satupun. Nah, itu kita lihat. Bahwa saksi sulit dihadirkan. Itu betapa susahnya menghadirkan saksi, karena tadi saksi di drill, saksi dicecar, saksi di under pressure. Dan ini tidak benar. Pak Ihsan, ketika Anda tadi mengatakan bahwa Pak Ihsan mengatakan bahwa saksi terlalu banyak dicecar oleh sebanyak 230 pertanyaan yang Anda catat, begitu. Sebenarnya Anda menurut Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, ya,
persidangannya memang harusnya seperti apa ketika menghadirkan seorang saksi? Ya seharusnya namanya persidangan itu kan tadi saya awali bahwa bagaimana jaksa dan pengacara itu mengungkap fakta yang korelasi dan yang relevan pertanyaan-pertanyaan. Alasan dari kuasa hukum adalah ini caranya mengungkap fakta. Oh tidak bisa. Kalau tidak relevan mesti dihentikan dong pertanyaan itu. Tapi Pak Ihsan kemarin bagaimana misalnya tidak relevan? Beliau menanyakan Watimpres. Watimpres itu jabatan mulia. Kenapa harus dihubungkan dengan kapasitas beliau sekarang dengan pasangan balon? Kami MUI tidak ada yang berafiliasi kemanapun. Namun, saya tapi pribadi juga Pak tidak Ihsan, ada. ketika di persidangan kemarin ada semacam sebuah protes yang disampaikan dari pihak Pak Ihsan atau Pak Ma'ruf Amin ketika persidangan kemarin. Saya protes dengan jaksa. Seandainya saya nggak protes dengan jaksa, dibiarkan sampai jam berapapun. Saya protes, ya, dan sangat keras saya protes, sehingga sidang lalu dihentikan. Karena nggak benar memeriksa seorang saksi dengan cara seperti itu. Di negara manapun mestinya belajar itu. Jaksa pengacara mesti belajar memperlakukan bagaimana seorang saksi. Saksi adalah orang yang bersedia membantu mengungkap. Ini harus tanggung jawab jaksa dan hakim. Mestinya hakim menanyakan kepada saksi, apakah saudara saksi ingin melanjutkan pertanyaannya, kesaksiannya, tergantung beliau. Kalau beliau mengatakan saya mohon maaf, saya kelelahan, dipersilakan. Apakah ditanyakan Anda ingin tapi kemarin sudah sempat dibicarakan. Tidak pernah. Apakah Anda ingin mungkin ke belakang atau apa? Ke toilet atau seperti kan usia beliau 73 tahun. Pak Ihsan berarti sudah ada bentuk protes kemarin ketika di persidangan Pak Ihsan menyampaikan protes ke jaksa. Apakah nantinya ada tindakan lanjutan begitu dari Pak Ihsan dan pihak Pak Ma'ruf Amin? Tapi nanti Pak Ihsan kita jawab usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Terima kasih.